Jadi perang pertama kali yang dihadapi Muhammad Al-Fatih adalah menghadapi saudara-saudaranya sendiri. Baru kemudian menghadapi kufar, ya, orang-orang kafir. Siapa yang membimbing beliau untuk bisa menyelesaikan itu? Itu seorang sufi yang ahli kolbu tadi. Yang ahli kolbunya punya ruhani, punya rasa. Nah, inilah indikator seseorang sudah mengenal Allah dengan ruhaninya. Nah, kalau kebanyakan kita mengenal Allah dengan akalnya, teman-teman, akal ini suatu saat akan hilang. Orang marah aja hilang akalnya, ya kan? Orang marah hilang akalnya, orang susah hilang akalnya, orang sakit nanti hilang akalnya. Saya menyaksikan banyak ustadz, banyak dai, ketika dia sakit keras, akal sehatnya hilang, dia datang ke dukun. Kenapa? Karena akal itu akan terjepit dengan masalah-masalah fisik. Masalah-masalah dompet, masalah-masalah syahwat, semua itu akal akan terjepit. Tapi rohani tidak akan pernah terjepit oleh apapun. Inilah yang dibahasakan tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya, Allah tetapkan 4 hal di dalam ruh itu. Nah, jika kita membiarkan ruh ini tidak bisa mengakses ma'rifat rasa itu kepada Allah, apa yang terjadi? Saya khawatir itu yang disebut su'ul khatimah. Karena orang nanti meninggal, sakitnya bukan main. Orang meninggal tuh nggak pakai kecerdasan lagi. Teman-teman yang sudah menyaksikan, nggak pakai akal lagi. Orang-orang yang meninggal itu semuanya pakai rasa. Nggak usah jauh-jauh, antum sakit aja udah rasanya udah bapernya tinggi. Ya, apalagi yang punya pasangan atau yang masih muda, punya orang tua, kurang diperhatiin dikit, itu bapernya bukan main. Itu kalau orang sakit. Apalagi nanti sakaratul maut yang sakitnya beribu-ribu kali lipat. Jadi mumpung teman-teman kita belum sampai di tahapan itu, coba sekarang dicari ilmu ma'rifat zauq itu. Merasakan Allah yang ada. Kalau akal, menetapkan percaya Allah ada. Kalau zauq di kalbu, merasakan dia ada. Gitu. Ada kalimat Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi. Maka ketika sampai misalnya di qiyamuhu binafsihi, aku tidak pernah bisa bergantung kecuali kepadanya. Nah, itu dirasakan, ada rasanya nanti. Sampai nanti ke sifat hayyu, qayyum, ya. Allah maha hidup, kita bersumber dari sini. Dan itu bisa dirasakan dengan teknik-teknik qalbiyah, ruhaniyah. Saya pernah mendengar ada takdir yang tetap dan ada takdir yang bisa berubah. Mohon penjelasannya, Bu ya. Iya. Dalam hadis la yughayyirul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi teman-teman semua, Allah itu menentukan sesuatu yang kita sebut takdir, surah Al-Furqan ayat 2, ya. Di akhir ayatnya itu disebutkan bahwa Allah menetapkan sesuatu sesuai dengan takdirnya, ukurannya. Maka takdir itu artinya ukuran sesuai dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kudrah iradah Allah berarti kudrah kekuasaannya, iradah berarti kehendaknya. Tapi Allah itu punya hak mutlak yang disebut sifat jaiz. Yang disebut sifat jaiz. Sifat jaiz inilah nanti yang bisa kemudian merubah sesuatu ketentuan yang belum ia tunaikan. Contohnya, besok kita ngapain? Kan belum jelas. Nah, dengan orang berdoa, disitulah Allah menitahkan perubahan dalam hak azalinya. Jadi teman-teman, mungkinkah takdir berubah? Takdir yang disebut qada atau takdir mu'allaq itu bisa berubah. Takdir yang masih gantung, belum terjadi. Tapi takdir yang sudah mubram, yang sudah terjadi kemarin. Contoh, kenapa sih saya terlahir sebagai orang Indonesia, ya, suku A, suku B, suku C, kenapa enggak di sana, di sini, suku A, suku B. Itu yang disebut takdir yang kita sudah nggak bisa rubah. Takdir bisa dirubah dengan hak jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu takdir yang belum terjadi, yang disebut dalam hadis qada, ya.